Video ini bukan cuman tentang kripto, tapi gue akan mulai dari sini. 2017 pertama kali gue buat akun di Indodax. Pertama kali gue beli Bitcoin dan beberapa koin lain dengan modal 3 juta rupiah tanpa dibekali pengetahuan apapun tentang dunia cryptocurrency. Kalau kalian perhatikan di chart ini, di candle pucuk yang ada wick atas cukup panjang, itu adalah candle monthly di Desember 2017. Di sanalah pertama kalinya gue punya akun kripto dan transaksi kripto. Jadi kalau ditanya untung apa rugi, jawabannya jelas rugi. 3 juta yang gue investasikan di saat itu, sisa setengahnya dalam beberapa bulan aja. Dan di akhir 2018 pas gue cek lagi, sisa 400 ribuan aja kalau nggak salah. Cuma gue nggak ada SS-nya karena udah hilang di HP yang lama. Pertanyaannya kenapa gue menyesal? Apakah gue menyesal karena 3 juta gue jadi sisa 400 ribu? Kagak. Apakah gue menyesal karena nggak beli lagi di 2018? Bukan juga. Gue menyesal karena di saat itu gue terlalu sok pintar. Gue nganggap kripto itu adalah suatu instrumen yang sangat amat berbahaya. Jadi gue hanya fokus pelajarin tentang saham dan nggak pernah belajar lagi tentang cryptocurrency. Simpelnya gue jadi orang yang skeptis banget sama kripto di saat itu. Itu adalah penyesalan pertama gue di 2017. Sekarang kita kesampingkan dulu soal kriptonya. Nanti gue akan buatin juga video khusus yang ngebahas soal perjalanan gue di kripto dari dulu sampai sekarang. Sekarang kita fokus dulu ke penyesalan dan kesalahan yang gue lakuin di 2017. Sebenarnya nggak ada gunanya juga buat gue karena ini udah lewat juga. Tapi gue buat video ini biar bisa jadi perspektif baru untuk kalian. Karena siapa tahu kalian sedang mengalami kondisi yang kurang lebih sama seperti gue di 2017 dulu. Kita masuk ke penyesalan yang kedua. Di saat itu gue masih jadi mahasiswa semester 1. Setelah satu semester berakhir, gue berasa bukan ini loh yang gue cari. Gue bisa networking dengan cara lain. Gue bisa belajar dari edukasi informal. Gue bisa practice by doing sambil kerja. Even gue bisa pakai waktu gue buat hal-hal yang memang ingin gue kejar. Tapi di saat itu gue mikir ya udahlah, cobain aja, jalanin dulu 1-2 semester lagi. Setelah masuk ke semester 4, muncul perspektif yang berbeda, yaitu nanggung nih udah setengah jalan. Singkat cerita akhirnya gue selesain kuliah gue. Tapi di sini disclaimer dulu ya, gue bukan bilang kuliah itu nggak penting, bukan itu konteksnya. Di skenario tertentu justru kuliah itu bisa jadi sangat penting bagi sebagian orang. Tapi ini adalah tentang opportunity cost di dalam kehidupan gue. Sekali lagi dalam kehidupan gue. Dalam perjalanan gue selama 4 tahun tersebut, gue kehilangan banyak sekali opportunity. Hal ini bisa terjadi karena masalah waktu. Jadi gue spend hampir sepertiga dari hari gue untuk kuliah selama 4 tahun. Terus kenapa nggak berhenti aja? Nah itu dia penyesalan kedua, nggak berani ambil keputusan. Pas baru 1 semester, gue mikir coba dulu deh 1-2 semester lagi. Pas udah masuk 4 semester, malah mikirnya nanggung deh. Ya jadi sangkos, cuma ya udahlah, udah lewat juga kan. Tapi di luar dari penyesalan ini, selalu ada satu prinsip yang gue terapin dalam hidup gue. Simpelnya mau, enggak. Kalau mau selesain dengan hasil terbaik. Kalau nggak mau ya udah nggak usah sama sekali. Akhirnya gue lulus juga dengan prestasi. Gue jadi wisudawan berprestasi non akademik pas lulus waktu itu. Sebenarnya ya gue nggak seneng gimana, cuman di satu sisi ya bisa banggain orang tua. Pesan gue satu untuk kalian yang lagi tonton, dalam hal apapun baik kuliah, kerja, bisnis, selalu kasih yang terbaik dengan effort maksimal. Kalau emang nggak mau dan ogah-ogahan, mending nggak usah sama sekali karena bakal buang-buang waktu doang. Lanjut penyesalan yang ketiga yaitu mentor yang salah. Dulu gue punya seorang mentor yang ngajarin gue banyak hal. Cuma problemnya gue ikutin hampir 100% dari apa yang dia ajarkan. Sebenarnya nggak salah sih ikutin 100% juga. Cuman yang jadi masalahnya latar belakang gue dan dia sangat jauh berbeda. Dan yang lebih penting, hidup yang dia jalanin bukanlah kehidupan yang gue mau. Intinya dia berangkat dari keluarga yang berada, kuliah di luar negeri, punya rumah mewah, orang tuanya punya banyak perusahaan dan juga beberapa properti di Indonesia. Sedangkan gue cuman ngontrak di sebuah apartemen kecil dan di saat itu bokap juga udah gak punya aset apapun, even udah hampir bangkrut. Dia selalu ngajarin gue untuk kejar passion, jangan kejar uang. Sedangkan yang gue butuhkan dan yang mau gue kejar di saat itu adalah uang dan karir. 2 tahun dari 2016 sampai 2018 tujuan hidup gue jadi agak abu-abu. Di satu sisi gue mau fokus kejar uang dan karir, tapi di satu sisi dia selalu saranin gue untuk kejar passion, untuk lakuin apa yang gue suka. Sampai akhirnya di 2019 gue tinggalin dia. Jujur ini keputusan yang agak berat karena dia ngajarin gue banyak hal dalam kehidupan, khususnya tentang attitude dan juga networking. Tapi akhirnya gue lakuin ini karena gue pengen kejar apa yang gue mau. Di 2019 gue mulai belajar dari mentor baru sampai sekarang. Karir gue berubah sangat drastis. Memang ditambah momentum yang bagus juga. Jadi untuk masalah mentor ini kalian harus pilih baik-baik. Jangan kayak gue. Memang banyak orang baik dan hebat di luar sana. Tapi belum tentu semuanya cocok dengan kita. Dan satu hal yang paling penting, jangan telan mentah-mentah 100%. Ambil yang cocok dengan kehidupan kita. Yang gak cocok buang dan gak perlu diikutin. Sama halnya kayak kalian nonton video-video gue selalu bilang ke kalian, kalau
Kalau perspektif gue masuk di kalian, misal tentang etos kerja, tentang hidup ini adalah kompetisi, ya gas ikutin. Tapi kalau nggak cocok, ya jangan diikutin. Nanti malah kehilangan arah dan tujuan kalian yang sebenarnya. Terakhir, penyesalan yang keempat yaitu soal pacaran. Jujur ini agak berat dibahas, tapi intinya gue dapat pacar yang cukup toksik di waktu itu. Jadi gue ditarik turun terus, bukannya disupport. Ujungnya ya cuman buang-buang waktu dan buang-buang duit doang. Di satu sisi sebenarnya kalau dapat pacar yang bisa support malah bagus ya, bisa bertumbuh bareng, bisa jadi prosesnya malah makin cepat. Cuma kebetulan yang gue alamin di waktu itu memang cukup toksik. Makanya dari itu gue tetap nganggap ini menjadi sebuah penyesalan dan sebuah pembelajaran. Mungkin kalau boleh kasih saran, pacaran itu boleh, tapi usahakan cari yang punya visi misi yang sama, yang bisa saling support dan yang bisa saling bantu. Dan satu lagi, kalau belum bisa cari duit sendiri, better jangan pernah pacaran pakai duit orang tua. So ini adalah series perspektif episode yang ke-6, di mana gue selalu share tentang pengalaman dan juga perjalanan hidup gue dari dulu sampai sekarang. Harapannya adalah agar kalian bisa belajar sedikit dan jadiin pengalaman gue ini sebagai referensi. Again, ambil yang bagus dan yang cocok dengan kalian, yang gak cocok lupain aja. Di episode ke-7 nanti, gue akan bahas tentang kesalahan dan kebodohan gue di 2021. 80% ya tentang kripto. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan. By the way, kalau kalian suka, jangan lupa like videonya, komen di bawah. Sampai ketemu di episode selanjutnya.